Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, di dalam video kali ini, kami akan membuat sebuah tayangan secara real tentang pembuatan minyak jin yang pernah kami sebut di dalam video kami yang sebelumnya atau di dalam video short yang kami bagikan kepada saudara-saudara kami sekalian. Maka kepada saudara kami yang ingin mengetahui bagaimana cara pembuatan minyak jin ini, tetaplah bersama kami, ikuti video ini sampai habis. Semoga kiranya saudaraku dapat mengambil natijah atau intisari atau cara pembuatan minyak jin ini secara real, sehingga dapat kita menggunakannya secara tepat atau sesuai dengan keinginan kita semua. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwa penyakit ini datangnya daripada Allah, juga kesembuhannya datangnya pun daripada Allah. Namun kita diwajibkan untuk berikhtiar, karena tanpa berikhtiar bukan tidak mungkin Allah menjadikan sebuah penyembuhan, bukan tidak mungkin Allah menyembuhkan kita dari sebuah penyakit. Namun kalau tidak kita berikhtiar, di mana letaknya keinginan kita yang sesungguhnya akan kesembuhan. Maka oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita berikhtiar dengan apa saja dan apapun penyakit yang kita derita. Maka sengaja kami hadirkan YouTube MJMA ini adalah yang tujuannya untuk saudara-saudaraku sekalian memudahkan menemukan sebuah jalan untuk berikhtiar tentang penyakit yang kita derita. InsyaAllah di sini kita akan kita semua akan merekomendasi atau membicarakan seputaran pengobatan herbal yang kita menggunakan baik tanaman dan sebagainya, yang khususnya tentang herbal untuk setiap penyakit. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat minyak jin yang pernah kami sebut di dalam video kami yang sebelumnya dan apa-apa saja yang kita butuhkan. Nah, saudaraku, ikutilah kami, dan di depan kami sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk membuat minyak jin ini. Ini yang pertama sekali terdiri dari 5 bahan. Yang pertama kita butuh menyan hinggu. Contohnya seperti ini warnanya. Ini menyan hinggu atau hinggu. Kemudian ini yang kami sebut dengan jadam atau menyan jadam. Warnanya hitam mengkilat namun agak sedikit lengket. Kemudian ada dalinggam, menyan dalinggam, dan juga mustaki serta rumiah. Inilah kelima bahan ini yang akan kita jadikan untuk pembuatan minyak jin tersebut yang sangat luar biasa, yang mampu mengobati di 2 sisi. Yang pertama sangat mujarab untuk penyakit kulit, juga dapat mengusir penyakit yang kasat mata. Dan selain daripada ini kita juga membutuhkan minyak. Ini yang lebih bagusnya kita menggunakan minyak kelapa murni. Namun kalau tidak ada minyak kelapa murni yang kita buat secara penyaringan, boleh juga kita gunakan minyak kelapa murni dengan yang kita menggunakan waktu pembuatannya melalui cara kita memasaknya dan sebagainya. Yang paling diutamakan adalah yang namanya minyak kelapa. Nah, adapun cara pembuatannya saudaraku, yang pertama sekali kelima bahan ini harus kita haluskan dulu. Namun cara menghaluskannya kalau untuk menyan hinggu ini tidak bisa untuk kita tumbuk karena dia lembek. Dia lembek juga dia lengket. Cara menghaluskannya ini kita hancurkan dulu di dalam sedikit air. Caranya, saudaraku mengambil sebuah wajan atau tempat apa saja, kemudian saudaraku tambahkan sedikit air. Di dalam air inilah yang akan kita kucak. Di dalam inilah kita menghancurkannya sedikit demi sedikit hingga hinggu ini semuanya larut di dalam air, hingga airnya berubah menjadi warna coklat kehitaman. Ini cara menghancurkan hinggu ini.
Begitu juga dengan yang disebut dengan jadam. Ini pun dia tidak bisa kita tumbuk untuk menghancurkannya. Namun ini kita tuangkan air hinggu yang telah kita hancurkan tadi, atau yang telah kita menggosok di air tadi, yang telah berubah, yang telah menjadi air saripati atau air dari hinggu yang telah kita cairkan. Ini kita tampung ke dalam panci, kemudian kita ambil menyanjadam, juga kita hancurkan seperti kita hancurkan hinggu. Nah, inilah dua benda ini atau dua bahan ini yang kita hancurkan melalui air putih. Air putih yang dingin. Dan kemudian kalau untuk dalinggam sendiri, menyandalinggam ini cara menghancurkannya dengan kita menggunakan alat tumbuk. Kita menggunakan alat tumbuk, baik alat tumbuk seperti ini atau saudaraku menggunakan alat tumbuk kayu, juga bisa untuk menghancurkan jadam ini. Yang penting jadam ini harus hancur walau tidak sehancur tepung. Karena yang nantinya ini akan kita didihkan dengan menggunakan minyak murni dari minyak kelapa. Inilah cara kita menghancurkan dengan kita tumbuk. Begitu juga dengan mustaki. Mustaki ini juga cara menghancurkannya juga dengan menggunakan alat tumbuk. Baik alat tumbuk besi, alat tumbuk seperti ini atau alat tumbuk kayu. Setelah hancur, baru kita aduk nanti bersama dengan dalinggamnya. Begitu juga dengan rumiah. Rumiah ini pun harus kita hancurkan dulu. Harus kita dedakkan dulu. Cuma cara mendedakkannya tentunya kita harus menggunakan alat tumbuk dan sebagainya. Nah, setelah semua bahan ini telah kita haluskan, baru kita mengambil minyak kelapa, minyak sari kelapa murni atau minyak kelapa murni. Kita kalau untuk bahannya ini rata-rata jika kita menggunakan dalam ukuran 50 gram, terdiri dari hinggu 50 gram, jadam 50 gram. Untuk dalinggamnya ini kita gunakan 50 gram juga. Kemudian untuk mustaki ini 100 gram takarannya, dan untuk rumiah ini kita menggunakannya 50 gram. Yang beda hanya mustaki yang kita gunakan karena dia lebih berat, ini kita gunakan dalam jumlah 100 gram. Yang lain semua 50 gram. Dan untuk minyaknya sendiri ini kita menggunakannya dalam jumlah setengah kilo atau 7 on. Nah, setelah itu minyak kelapa ini kita tuangkan ke dalam panci, lalu kita masukkan hinggu yang telah kita cairkan di dalam air putih atau air hinggunya kita masukkan ke dalam minyak. Begitu juga dengan air jadam juga kita masukkan ke dalam minyak, dan baru kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam minyak, lalu kita aduk. Setelah kita yakin ya adunan ini merata, baru kita hidupkan api di kompor. Telah kita hidupkan api, kita tunggu sampai panas. Cuma sistem cara memasaknya jangan menggunakan api yang besar. Kita menggunakannya api yang kecil sehingga mendidihnya agak lama. Kita tetap menunggu hingga mendidih. Ketika mendidih pertama, ini kalau untuk hinggunya dia akan muncul ke permukaan. Dia akan muncul ke permukaan minyak. Sementara untuk bahan yang keempat ini dia akan mengendap di bawah. Yang ini akan muncul ke depan, ke permukaan minyak. Tetap kita aduk hingga hinggu ini juga dia bisa menyatu dengan benar-benar dengan minyak. Hingga semua minyaknya nanti akan berubah menjadi warna hitam kecoklatan seperti warna minyak ini. Nanti dia akan berubah seperti warna minyak ini. Namun saudaraku, sebelum minyaknya berubah, sebelum hinggu ini semua bisa kita pastikan dia telah menyatu dengan bahan ini, selama dia masih di permukaan, tetaplah saudaraku mengaduknya terus hingga dia juga bisa mengendap ke bawah. Juga tetap kita aduk supaya di bawah di panci ini kelima bahan ini tidak lengket di bawah. Maka kita butuh aduk.
Cuma caranya harus dengan api yang unggun atau api yang kecil. Karena kalau api dengan kita menggunakan api yang besar, dia akan meluap keluar. Karena mendidihnya ini dia bisa meluap keluar, maka kita menggunakan api yang kecil dan terus kita aduk. Namun kalau uapan buihnya telah begitu banyak, karena berbeda kalau kita masakkan air atau apa saja, begitu ada buihnya, kalau kita aduk buihnya hilang. Tapi kalau semakin diaduk buihnya semakin bertambah, maka ketika buihnya telah banyak, kita hentikan pengadukan sebentar, dia akan buihnya juga akan mengendap sendiri. Kemudian baru kita aduk lagi. Karena tujuan pengadukan ini agar yang tidak terjadi buih, agar yang mustaki, begitu juga dengan rumiahnya, dia tidak lengket di bawah panci. Nah, inilah cara pembuatan minyak ini. InsyaAllah setelah hinggu ini memang sudah mengendap, tidak lagi mengampung di permukaan minyak, arti minyaknya telah siap untuk diangkat. Nah, setelah kita angkat, kita dinginkan, ini ke semua bahan ini dan tidak perlu disaring lagi. Semuanya minyak ini kita masukkan ke dalam suatu wadah, dan untuk ampas-ampasnya dia akan tinggal di bawah. Ini jangan dibuang, karena sewaktu-waktu bila kita telah sering memakaikannya, ini ampasnya bisa tinggal, ini bisa kita tambahkan minyak yang lain. Kita tambahkan minyak yang lain, nanti kita panaskan di api yang kecil juga lagi. Karena kita ini bisa membuat ulang 2-3 kali. Nah, jika minyak yang pertama telah habis kita pakai, ini bisa kita tambah minyak kelapa yang lain, juga kita panaskan dengan keadaan yang sama. Ini hanya saja nanti warna minyak yang kedua dia akan tambah akan menjadi coklat, dan yang ketiga ini akan lebih pudar lagi. Cuman untuk khasiatnya mungkin hampir setara, cuman lebih efektifnya di pembuatan pertama. Namun khasiat yang lebih real untuk pemakaian minyak jin ini, kalau untuk penyakit kulit, saudaraku, ini semua jenis penyakit kulit kita bisa gunakan, termasuk di dalamnya gatal-gatal ataupun alergi. Terkadang alergi bukan disumberkan dari makanan, terkadang ada alergi yang penyebab udara. Misalkan ini sering terjadi di anak-anak. Biasanya kalau anak-anak sering bermain-main di luar rumah dan di tempat-tempat lain dan sebagainya, tiba-tiba begitu dia pulang badannya telah merah-merah di badannya semua. Kalau dalam bahasa kami di Aceh, kami menyebutnya dengan anak bajiweng. Cuma di dalam bahasa dalam bahasa di Indonesia, kita mengenalnya dengan bahasa alergi yang disebabkan oleh angin atau udara dan sebagainya yang datangnya dengan tiba-tiba. Insya Allah, jika kita menggunakan minyak jin ini, sebelum kering minyak di badan, ini alergi telah hilang. Insya Allah. Karena ini bukan saja sekedar kita ini membuat praktekan, bahkan ini kita selalu membuatnya yang pertama sekali untuk saudara-saudara kita yang ada di seputaran kita, bahkan untuk anak-anak sendiri. Kita menggunakan minyak ini untuk menangani gatal-gatal di kulit, juga untuk menangani alergi yang datangnya dengan tiba-tiba. Selain itu, untuk pengobatan luar juga mampu menurunkan panas anak-anak. Jika anak-anak kepalanya panas dan keluar ingus di hidung, ini minyak ini juga cocok. Kita bubuhkan minyak ini di kepala, atau kita usap di rambut seperti kita pakai minyak rambut. Insya Allah dalam beberapa saat turunnya panasnya akan hilang, dan ingus ini akan membaik. Satu hari demi satu hari akan membaik. Begitu juga jika anak-anak atau kita sendiri mengalami panas yang sehingga tidak tertahan, minyak ini juga bisa kita gunakan. Hanya saja cara penggunaannya, saudaraku, jika kita menggunakan di badan, ini kita jangan menggunakan keseluruhannya. Jika kita menggunakan di depan, belakang jangan kita gunakan. Namun kalau kita menggunakan lewat belakang, yang depan jangan kita gunakan. Inilah cara menggunakan kalau untuk menangani panas badan terasa panas, atau yang disebut dengan panas demam. Selain itu, minyak ini juga bisa kita gunakan jika pergelangan kita sakit. Tangan sakit pergelangan, atau di dalam tulang terasanya bagaikan tertusuk-tusuk di dalam tulang, atau bagaikan ada sesuatu yang menggigit di dalam tulang, ini minyak ini juga sangat cocok. Atau di betis, terasa kita di betis
kram, kaku dan sebagainya, ini minyak ini juga sangat efektif untuk pemakaiannya. Namun untuk mengobati secara kelanjutan, saudaraku bisa mengkonsultasinya kepada dokter atau dengan lewat rempah-rempah yang lain jika kita sudah mengenali apa sumber penyakitnya. Supaya sasarannya pengobatan dari luar ada, insya Allah pengobatan dari dalam juga kita membutuhkan media-media yang lain, baik secara herbal maupun kita konsultasikan kepada dokter. Dan minyak ini juga mampu untuk mengobati penyakit yang kasat mata. Istilahnya ini ada orang kesurupan. Misalkan ini sering terkejadiannya di tempat-tempat yang angker, kebetulan kita lewati baik atau anak-anak dan sebagainya. Ini tiba-tiba dia kesurupan, kemasukan makhluk halus. Ini insya Allah, ini cukup sekali gosok, sekali oles. Baik yang pertama kita kasih cium minyaknya dulu di hidung. Inilah sebuah petanda. Kalau memang dia ini makhluk halus yang jahat, begitu dia cium minyak ini langsung kita ketahuan. Langsung ketahuan bahwa dia ini adalah sesuatu makhluk yang telah masuk ke dalam wujud seorang manusia. Nah, langsung kita oles minyak ini, insya Allah tidak lama kemudian dia akan sadar dan makhluk halus ini akan minggat. Inilah yang kami sebut dengan minyak jin yang sangat efektif untuk pengobatan di dua sisi, baik gaib maupun nyata. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika saudaraku merasa video yang kami bagikan ini punya makna dan punya manfaat, mohon untuk kiranya membantu kami di dalam membangun channel kami ini kepada yang lebih bagus dengan cara yaitu yang pertama subscribe, juga dengan komen, juga saudaraku bisa bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar kiranya saudara kita yang lain pun dapat mengambil intisari dan natijah apa yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan ajang YouTube MJMA ini yang kami sengaja membuatnya untuk memudahkan saudaraku di dalam mengambil jalan untuk berikhtiar secara alami. Insya Allah semoga impian kami ini juga tercapai agar kiranya saudara-saudara kami sekalian dapat mengambil natijah atau manfaatnya yang dengan sempurna. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami sangat berharap dukungan pada saudara-saudaraku sekalian untuk membangun channel ini ke jauh yang lebih baik. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.